Definisi menemukan kepingan surga di tengah hutan. Setelah drama tersesat sepanjang 8 km, akhirnya aku bersama adikku balik arah lagi weh. Setelah tadi singgah di Cafe Nusantara sebentar, ini kami melewati jembatan sungai Sampuran Putih. Wow. Ayo di sini penontonku, siapa yang pernah ke Sampuran Putih ini? Jadi sungai ini adalah aliran air terjun Sampuran Putih yang menyimpan banyak sekali misteri, baik itu cerita indah maupun cerita mistisnya. Sekilas mata memang Sampuran Putih ini sangatlah indah ya kan. Tapi kalau yang tahu cerita horornya, pasti nggak akan mau lagi datang 2 kali ke Sampuran Putih ini. Tapi apapun ceritanya, asal kita ke tempat sesuatu yang asing, haruslah kita menjaga lisan dan perbuatan. Jadi kita langsung saja ke arah sungai Dua Rasanya ya weh. Kelupaan tadi aku nunjukkan simpangnya sama kalian. Ini kita sudah berada di desa Sukaraya. Setelah melewati perkampungan ini, kita akan melewati jalan setapak seperti ini. Sebetulnya mobil muat ya, tapi kalau misalnya berpas-pasan kayaknya nggak bisa. Selanjutnya kita akan menemukan pamflet selamat datang di desa negeri Gugung. Terus lagi sampai nanti kita menemukan pamflet yang seperti ini. Untuk kedua kalinya kami dibuat tersesat sama pamflet ini. Harusnya kita belok kanan, kami malah terus saja weh. Tolong pengelola Dua Rasa, kalian betulkan lagi lah itu pamflet kalian itu weh. Nah, setelah melewati pamflet tadi, kita akan menemukan jembatan yang ada air terjun kecilnya. Tapi bukan itu Dua Rasanya ya. Kita lanjut lagi perjalanan kita terus saja sampai nanti kita menemukan perkampungan, tapi aku lupa tadi menunjukkan sama kalian perkampungannya. Tapi kita nanti terus aja ya, jangan kita belok ke perkampungannya. Singkat cerita, sampailah kami di Dua Rasa weh. Kalian tengoklah sendiri. Sumpah lokasinya betul-betul cantik. Rasanya kita memasuki dunia lain yang seperti surga. Sumpah ini bukan pertama kali aku datang ke sini weh. Pertama kali aku datang ke sini waktu tahun 2015 dan sekarang kali kedua aku datang ke sini 2026. Betul-betul indah kali pemandangannya weh, semakin bagus malahan. Kalau dulu waktu pertama kali aku ke sini masih berbentuk hutan, kalau sekarang sudah dibuka menjadi tempat wisata favorit orang Medan. Siapa di antara kalian yang belum pernah datang ke sini, kalian wajib sih datang ke sini karena pemandangannya betul-betul weh cantik kali, saking cantiknya seperti di alam mimpi aku di sini weh. Entah kenapa pas sampai aku di sini kan weh, sampai meneteskan air mata pulanya aku sampai sini weh, karena memang betul-betul perjuangan kali datang ke tempat ini. Tapi begitu aku sampai di Dua Rasa ini, betul-betul hilang semua capekku tadi weh. Meskipun sempat tersesat ya kan, nggak apa-apa ya Allah, nggak apa-apa. Saking tergodanya aku sama sungai Dua Rasa ini kan, cepat-cepatnya di sini aku membuka sepatu dan juga jaketku untuk berenang weh. Kok berenang pula, mandi maksudku. Kalian tengoklah aku itu sampai lari-lari kecilnya aku mendatangi sungai Dua Rasa ini. Meskipun memang di kampung mamaku ada sungai si biru-biru, tapi ini betul-betul lah jauh lebih cantik di sini sungainya weh. Kebetulan kami datang ke sini pas hari Senin, makanya nggak ada wisatawan yang datang ke sini. Makanya bisa kalian tengok sendiri suasananya ya kan, macamnya di sini pulau pribadiku weh. Di sini saking gak sabarannya aku ya kan, adalah kejadian weh. Kalian tengoklah aku itu. Saking senangnya hatiku sampai gak aku tengok lagi lah kakiku weh. Sampai terjungkal lah pula aku di batu itu ya kan. Masih untung lah gak kena batu kepalaku ini weh. Masih dilindungi Tuhan lah aku di sini. Tanpa basa-basi langsungnya aku di sini menyebur weh. Langsungnya aku di sini mandi-mandi ya kan. Pasti di antara kalian ada yang bertanya, Malabil airnya kok seperti itu? Jernihnya kok beda? Nah, jadi di sini sedikit kujelaskan sama kalian kenapa airnya bisa berwarna seperti ini. Sebenarnya kalau kita jalan lagi ke ujung, kita akan bisa melihat sumber mata airnya. Yang dimana sumber air Dua Rasa ini berasal dari 2 mata air yang berbeda. Menurut informasi, air sungainya berasal dari hulu sungai Sampuran Putih. Sedangkan satu mata air lagi berasal dari air panas alami yang ada di Dua Rasa ini. Yang uniknya lagi, kalau misalnya kita naik ke atas, kita akan menemukan satu aliran sungai yang dimana satu aliran sungai itu air panas dan air dingin yang tidak menyatu. Betul-betul itu semua memang keajaiban Tuhan weh. Sayangnya karena ini sudah jam setengah 6 sore, aku malas sekali naik ke atas. Jadi nggak bisa kutunjukkan aliran sungainya sama kalian. Tapi di tempatku berdiri ini juga tidak kalah unik. Bisa kalian tengok, kalau di sebelah kanan kita akan melihat kalau sungainya dingin. Tapi kalau kita bergeser ke sisi sebelahnya, kita akan menemukan aliran sungai yang panas. Betul-betul keajaiban lah ini weh. Kita bakalan melihat kebesaran Tuhan di sini. Wow. Kalau belum jelas, ku jelaskan lagi ya. Ini aliran dingin, sedangkan sebelahnya lagi aliran panas. Dan mereka akan menyatu di dalam satu aliran. Aliran sungai ini ibarat cintaku kepada abang, menyatu juga akhirnya. Tapi kalau misalnya kalian belum paham sama penjelasanku, kalian bisa tengok di Google ya. Nah, sekarang ikutin aku. Di sini aku akan tunjukkan kepada kalian sedikit gambaran suasana dan situasi yang ada di sungai Dua Rasa ini. Kalau aku bilang sama kalian, kalian di sini harus berhati-hati, jaga lisan dan jaga sikap. Karena di tempat ini memang sangat-sangat terpencil weh. Makanya sebisa mungkin sikap dan lisan kita harus kita jaga ya di sini weh. Sekarang kita naik ke atas bukit ini, bisa kalian tengok sendiri di bukit-bukit ini banyak sekali batu-batunya ya. Kalau berjalan di sini wajib hati-hati karena memang batu-batunya juga sangat tajam. Nah, beginilah pemandangannya kalau kita naik ke atas bukit tadi weh. Nggak berhenti-berhenti aku di sini mengucap syukur sama Tuhan karena
aku bisa melihat keindahan seindah ini weh. Oke, sekarang kita coba lagi naik ke atas ya weh. Malabil apa nggak takut di situ berjalan sendirian? Jujur enggak ya weh, malahan aku senang kali di sini. Apalah ya kan, setelah aku naik ke atas kutemukanlah warga setempat di sini weh. Kujumpalah ibu-ibu yang baru saja pulang dari ladang sambil menjunjungnya kan, sambil melewati sungai. Betul-betul lah perjuangan kali ibu-ibu ini tinggal di sini weh. Nah, kita lanjutkan lagi perjalanan kita naik sedikit lagi. Di sini aku betul-betul penasaran kali sama bendungan yang ada di sana. Entah kenapa kayak pengen kali aku berenang di situ weh. Kayak manggil-manggil ya, kayak ayo berenang sini gitu weh. Makanya di sini nyebranglah aku ya kan. Dengan susah payah aku turun ke bawah, aku mencoba nyebrang. Untuk di pinggir-pinggir sungainya ini memang nggak dalam ya, cuman memang batuannya licin. Jadi ingat kita harus tetap berhati-hati. Tapi entah kenapa lah weh, sampai aku di bendungan kecil ini kan tiba-tiba muncul rasa takut dalam diriku. Karena memang cuaca lagi mendung, terus pun maghrib ya kan. Udah itu sepi pula. Aku hilangkan niatku untuk berang di situ weh, takut pula aku kenapa-napa di sini ya kan. Tapi selebihnya di sini betul-betul indah lah weh. Kalau diajak lagi aku masih mau sih ke sini. Sampai sini dulu karena bateraiku sudah habis.